Jadi itu adalah tips wawancara rumah subsidi kalian. Kalau kalian nyimaknya dari awal sampai akhir, dipastikan teman-teman bisa auto goal, auto punya rumah setelah nonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau ajak kalian berdiskusi, ya karena saya bukan mau mereview rumah, tapi kali ini saya bakal mau berbagi 9 tips wawancara buat kalian yang mungkin sedang pengajuan rumah subsidi, sudah mengajukan berkas, mengajukan DP, pasti ada langkah yaitu wawancara. Nah, kali ini saya bakal mau berbagi 9 tips wawancara agar rumah subsidi kalian yang sedang proses ini diterima, atau minimal kalian bisa tahu bocoran tips wawancara dari pihak bank ke pihak Anda sebagai kreditur. Jadi ada beberapa tahapan bagi kalian yang mengajukan kredit rumah. Salah satunya adalah proses wawancara oleh KPR BTN. Ini karena wawancara KPR dapat menentukan apakah kredit tersebut dapat diterima atau enggak, teman-teman. Nah, setiap bank umumnya memiliki kriteria tertentu dalam pengajuan kreditnya. Bank BTN memiliki persyaratan khusus yang nantinya akan dikonfirmasi ulang melalui proses wawancara via telepon. Bagi kalian yang sedang menanti wawancara KPR BTN, ada baiknya menyimak tips apa yang akan nanti saya berikan kepada teman-teman. Oke, kita masuk ke tips yang pertama, yaitu bersikap tenang. Tips pertama dari saya, bersikap tenang merupakan salah satu kunci supaya pengajuan KPR kalian dapat diterima. Ini karena pihak bank akan menanyakan atau melakukan pemeriksaan kembali terkait data dan informasi pribadi teman-teman. Sebelum akad kredit, pihak bank harus melihat apakah calon kreditur itu kalian meyakinkan atau enggak. Ada beberapa kasus ketika pemohon, teman-teman nih, bersikap gugup dalam menjawab pertanyaan sehingga pihak bank tidak yakin atau komitmen calon krediturnya buat kalian itu nggak meyakinkan. Alhasil pengajuan KPR yang diajukan mungkin aja bisa ditolak. Lagi pula proses wawancara juga biasanya berlangsung santai. Lalu kita masuk yang tips yang kedua, yaitu terbuka terkait pekerjaan. Proses wawancara termasuk menjadi penentu akhir dalam pengajuan KPR bank. Dalam proses ini akan terlihat apakah kalian cukup bertanggung jawab dalam kewajiban kredit ke depannya. Untuk itu, tips lainnya adalah bersikap terbuka terkait dengan keadaan kalian saat ini. Misalkan keterbukaan terkait status pernikahan, pekerjaan. Lalu ini karena pihak bank akan mengkonfirmasi ulang tentang pekerjaan kamu saat ini. Hal detail seperti informasi status pekerjaan, promosi, hingga lama bekerja bisa jadi akan ditanyakan. Bahkan tak menutup kemungkinan akan menanyakan soal kendala pekerjaan yang sedang kamu jalani saat ini. Jadi bersikaplah terbuka supaya bank dapat memahami kondisi tersebut. Ya biasanya nanti pihak bank setelah kita wawancara, bank akan nelpon ke tempat kerja kita, teman-teman. Biasanya dia bakal nanya status pekerjaan kita sebagai apa, lama pekerjaan kita sudah berapa lama. Bahkan kalau yang sekarang-sekarang biasanya dia nanya perusahaan kita terkena dari efek COVID pandemi ini atau enggak. Nah, biasanya itu bakal jadi faktor pertimbangan dari pihak bank. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu informasi penghasilan secara jelas. Selain pekerjaan, pihak bank BTN juga akan mengkonfirmasi ulang terkait informasi penghasilan. Pihak bank dipastikan akan menanyakan kembali soal pendapatan yang diterima setiap bulannya. Besaran penghasilan merupakan hal penting untuk menyesuaikan dengan cicilan pengajuan kredit. Jika kamu karyawan perusahaan, usahakan untuk menjawab sesuai dengan slip gaji yang kamu terima. Informasi penghasilan merupakan hal krusial, hal yang paling penting nih teman-teman, karena bisa menghindari kredit macet. Yang keempat, yaitu informasi pengeluaran dengan detail. Tak hanya informasi pendapatan, wawancara KPR juga biasanya menyangkut informasi pengeluaran. Pihak bank akan menanyakan
Berapa besar pengeluaran kamu setiap bulannya? Informasi terkait biaya hidup, sewa rumah, kos, dan anggaran kalau kalian ngekos atau ngontrak, atau anggaran untuk menabung biasanya bakal ditanyakan oleh pihak bank. Maka dari itu, ada baiknya kamu melakukan perhitungan pengeluaran sebelum melakukan wawancara KPR. Catat besaran biaya, jadi setelah itu kalian catat besaran biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya supaya kamu nggak bingung nih untuk menerka-nerka untuk saat menjawabnya berapa nih pengeluaran gua setiap bulannya. Kalian harus catat biar kalian nggak bingung. Lalu yang kelima, kita masuk ke masalah utang atau cicilan lain. Punya utang tetapi tidak membicarakannya pada pihak bank, jangan dilakukan teman-teman. Jadi kita harus terbuka dengan bank yang tadi. Lalu pihak bank akan melakukan rekam jejak kamu melalui BI checking. Nah, bahkan sebenarnya ini momen yang cukup krusial. Biasanya sih kalau sepengalaman saya ketika saya mau ngajuin biasanya salesnya pasti nanya, ada BI checkingnya nggak Pak Bu? Nah biasanya nanti pihak bank akan nanya nih, setelah nanya kita kasih nomor NPWP kita, nanti dicek bermasalah atau enggak. Biasanya kalau sudah bermasalah pihak dari perumahannya biasanya udah nggak mau teman-teman, karena sama aja bohong. Oke, melalui BI checking bank juga akan mengetahui riwayat pinjaman seseorang sehingga dapat diketahui apakah pernah menunggak kredit atau enggak, atau tersangkut kredit macet. Untuk itu, bank tidak menutup kemungkinan bertanya mengenai hutang, termasuk soal cicilan lain. Jika kalian punya cicilan motor, mobil, atau lainnya, maka ada baiknya mengutarakan hal tersebut pada pihak bank. Jika tidak membebani kamu ke depannya, bank biasanya juga akan mengukur debt ratio seseorang. Bila debt ratio sekitar 40%, tak menutup kemungkinan pengajuan KPR ditolak. Kalau misalnya teman-teman hutangnya lebih besar daripada jumlah pinjaman pengajuan rumah, itu biasa ditolak. Nah, solusinya adalah teman-teman bisa lunasi itu hutangnya atau minimal di bawah dari cicilan nanti rumah subsidi kalian. Oke, kita masuk yang keenam, yaitu informasi rumah yang kamu ambil. Pihak bank BTN juga menanyakan soal rumah yang akan kamu ambil KPR-nya nih. Nah, untuk itu ketahui soal lokasi, nama pengembang, dan perumahan. Lalu luas tanah, luas bangunan, harga, dan lain-lainnya. Ini terbilang penting karena pihak bank akan memastikan lebih lanjut kepada kalian. Jadi minimal bank tuh harus tahu kamu ngambil perumahan di mana, luas bangunannya berapa, luas tanahnya berapa, daerahnya apa, lokasinya di mana, seperti itu. Lalu yang ketujuh, kesanggupan membayar cicilan. Dalam beberapa kasus, sejumlah bank BTN juga menanyakan terkait kesanggupan membayar cicilan per bulannya. Jadi usahakan berikan penjelasan dan keyakinan bahwa kamu memang serius mengajukan KPR. Nanti biasanya bank akan nanya, gimana Bapak Ibu, sanggup atau enggak nih buat bayar cicilannya? Seperti itu. Lalu singkat, padat, dan jelas. Ketika teman-teman ditanya oleh pihak bank ya, singkat, padat, dan jelas saat kamu melakukan KPR BTN. Hindari jawaban bertele-tele, ya kan? Karena akan membingungkan dan menyita banyak waktu. Dan sampai jawaban yang diberikan terlihat tidak yakin, tidak meyakinkan, sehingga bank curiga. Wah, ini bener nggak sih orang ini? Seperti itu. Yang terakhir, yang kesembilan, nomor referensi. Pihak bank juga akan mengkonfirmasi ulang perihal pekerjaan, gaji, dan lain-lainnya. Biasanya pihak bank akan meminta nomor atasan atau HRD kamu di kantor. Jadi alangkah baiknya meminta izin bahwa pihak bank akan menelpon untuk mengkonfirmasi lebih lanjut. Jadi biasanya nanti bank akan menelpon ke rekan kerja kita, ke atasan, ke HRD untuk memastikan apakah benar beliau bekerja di tempat dia sudah berapa lama dan gajinya berapa. Oke, sekian video kita tentang tips wawancara rumah KPR subsidi. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan tentang informasi perumahan murah yang ada di sekitar Jabodetabek. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao!